Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, kami dari kelompok tambang batubara berasal dari kelas TLC akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami mengenai dampak lingkungan yang dapat diakibatkan oleh pertambangan batubara. Oke, mungkin boleh di-share screen. Nah, sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Bida Aprilia, NIM 114220065. Saya Lairi Sukma, NIM 114220059. Saya Zakia Putra Bani, NIM 114-220070. Saya Noni Pedatami, NIM 114220072. Saya Muhammad Iqbal Saya- Murafan, 114220139. Saya Yuda Ibrahman 114 220 127. Oke, mungkin boleh digeser ke bawah tabelnya. Baik, yang pertama adalah kita akan membahas tentang tabel pertama mengenai matriks identifikasi dampak lingkungan yang dapat disebabkan oleh industri pertambangan batu bara. Nah, ini ada beberapa tahapan, yaitu yang pertama ada prakonstruksi, kemudian konstruksi, operasi, serta pasca operasi. Nah, di mana setiap tahapan ini itu terdapat kegiatan yang berbeda-beda. Pada tahap prakonstruksi, itu yang pertama ada tahap survei pendataan rona lingkungan, kemudian yang kedua adalah sosialisasi terhadap rencana usaha pertambangan, yang ketiga yaitu pengurusan izin berupa pembuatan AMDAL atau UPL, kemudian yang keempat adalah prospeksi, yang kelima adalah eksplorasi, yang keenam pembebasan lahan, dan yang ketujuh penerimaan tenaga kerja. Nah, masing-masing dari kegiatan yang berada pada tahap prakonstruksi ini memiliki dampak lingkungan, terutama pada aspek sosial dan kesehatan, di mana kegiatan ini itu sangat berdampak pada adanya kesempatan kerja, kemudian juga pada perubahan perspektif masyarakat. Nah, namun untuk kegiatan eksplorasi itu memiliki dampak geofisik kimia, yaitu berupa perubahan kualitas udara serta kebisingan yang bisa diakibatkan karena beberapa kegiatan yang ada dalam eksplorasi. Nah, selanjutnya adalah tahap konstruksi. Di tahap konstruksi ini, yang pertama atau di nomor 8, itu ada kegiatan mobilisasi peralatan dan material, kemudian ada pembukaan dan persiapan lahan. Kemudian yang ke-10 adalah pembuatan jalan dan pembangunan sarana prasarana. Nah, ketiga kegiatan tersebut itu memiliki dampak geofisik lingkungan, yaitu berupa perubahan iklim, kemudian ada perubahan kualitas udara serta kebisingan. Kemudian selain itu juga mengganggu adanya hidrologi dan kualitas air. Nah, selanjutnya juga berdampak pada perubahan topografi dan morfologi, serta jenis tanah. Selain itu juga ada perubahan tata guna lahan, pengembangan wilayah, serta estetika bentang lahan. Karena dalam proses ini tentu saja ada perubahan bentang lahan diakibatkan dalam proses pengerukan. Nah, selanjutnya juga ada berdampak terhadap flora dan ekosistem yang ada di daerah tersebut. Nah, selain itu, begitu pula yang terjadi pada fauna, dan juga tentu saja ada dampak ekonomi, karena melalui kegiatan tersebut itu akan muncul mata pencarian, kemudian kesempatan kerja bagi masyarakat, dan peningkatan pendapatan, serta perubahan kepemilikan tanah akibat ini disebabkan karena peralihan kepemilikan tanah dari masyarakat sekitar ke perusahaan. Kemudian juga adanya perubahan di sektor atau bidang kesehatan masyarakat. Nah, tahap yang selanjutnya adalah operasi. Nah, di operasi ini ada beberapa kegiatan. Yang pertama adalah pengupasan tanah penutup, yang kedua adalah penggalian tanah penutup, yang ketiga penambangan batu bara,
Yang keempat, preparasi dan pengolahan batu bara, serta yang kelima adalah pengangkutan dan penimbunan batu bara. Nah, keempat proses, kelima proses tersebut itu berdampak pada lingkungan di banyak bidang. Yang pertama ada di geofisik lingkungan, itu tentu saja akan mempengaruhi iklim, kualitas udara, dan kebisingan. Iklim dan kualitas udara tentu saja dipengaruhi karena adanya pembukaan lahan. Kemudian kebisingan itu bisa disebabkan karena peralatan yang ada, kemudian transportasi juga. Nah, dari adanya pembukaan lahan itu otomatis akan terjadi penggundulan hutan, di mana ini juga akan berdampak pada hidrologi dan kualitas air. Nah, kemudian juga akan terjadi perubahan topografi dan morfologi, kemudian jenis tanahnya, karena ada pengupasan tanah tersebut, itu akan menyebabkan adanya perubahan jenis tanah. Kemudian juga ada perubahan baik tata guna lahan, kemudian pengembangan wilayah, serta estetika bentang alam. Nah, selanjutnya dari pembukaan lahan ini itu juga akan mempengaruhi adanya flora dan fauna karena ekosistem dan habitat mereka itu terganggu. Kemudian juga dari kegiatan tersebut itu meningkatkan kesempatan kerja, mata pencaharian, pendapatan, kemudian sarana prasarana juga, serta dapat mengubah persepsi masyarakat yang mungkin awalnya adalah positif bisa menjadi negatif akibat dari dampak-dampak lingkungan yang terjadi selama proses pertambangan. Nah, dampak tersebut juga bisa mempengaruhi kesehatan masyarakat. Kemudian selanjutnya adalah tahap pasca operasi, di mana tahap ini itu meliputi yang pertama, di nomor 16, itu ada pembongkaran dan demobilisasi peralatan. Kemudian di nomor 17 ada pengelolaan fasilitas dan infrastruktur. Yang ke-18 adalah pelepasan tenaga kerja, dan yang ke-19 adalah reklamasi dan revegetasi lahan. Nah, di mana keempat proses ini itu tentu saja mempengaruhi geofisik kimia, terutama di proses pengangkatan dan di proses reklamasi dan revegetasi. Kemudian juga dia berdampak pada hidrologi dan kualitas air karena dari adanya reklamasi dan revegetasi itu akan kembali menormalisasi atau memperbaiki dari sistem hidrologi yang ada di daerah tersebut. Kemudian juga akan terjadi perbaikan dari jenis tanah, kemudian ada perbaikan dari estetika bentang lahan, serta akan kembalinya ekosistem serta habitat dari flora dan fauna. Selain itu juga berdampak pada penurunan kesempatan kerja, kemudian mata pencaharian, dan pendapatan karena kegiatan dari industri tambang ini sudah mulai berakhir gitu. Nah, selanjutnya mungkin boleh berganti ke tabel nomor 2. Silakan mungkin kepada Noni untuk bisa menjelaskan tabel 2. Maaf, Noni, mungkin suaranya boleh di unmute. Selanjutnya ada UKL-UPL, di mana di sini ada dampak lingkungan yang dikelola, upaya pengelolaan lingkungan, dan upaya pemantauan lingkungan hidup. Di sini yang pertama ada tahap prakonstruksi, di mana tahap prakonstruksi sudah dijelaskan oleh Bidah tadi, ada beberapa kegiatan. Yang pertama ada survei pendataan rona lingkungan, di mana survei pendataan rona lingkungan ini tidak ada dampak
dan tidak ada upaya pengelolaan serta upaya pemantauan. Yang kedua, ada sosialisasi terhadap rencana usaha pertambangan, di mana di sini terdapat jenis dampak yaitu perubahan persepsi masyarakat dan timbulnya keresahan masyarakat atas rencana pembukaan usaha tambang batu bara. Lalu besaran dampaknya itu menimbulkan sikap dan persepsi dari masyarakat itu sendiri dan penolakan pembukaan pertambangan oleh masyarakat, di mana bentuk upaya pengelolaan lingkungan yang kita ambil yaitu melibatkan masyarakat sejak awal perencanaan tambang dan melakukan negosiasi untuk menyelesaikan konflik antar perusahaan tambang dan masyarakat itu sendiri. Lalu bentuk upaya pemantauan lingkungan hidup ada pengamatan langsung di lokasi dan wawancara masyarakat sekitar dan melakukan survei kuesioner kepada masyarakat setempat. Selanjutnya, kegiatan yang ketiga yaitu pengurusan izin pembuatan AMDAL atau UKL-UPL, di mana di sini akan terjadi konflik sosial antara perusahaan tambang, pemerintah setempat, dan masyarakat lokal. Di sini akan bentuk upaya pengelolaannya itu menyusun dokumen AMDAL dan UKL-UPL sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan pemerintah. Lalu selanjutnya ada kegiatan prospeksi, pra-eksplorasi atau survei tinjauan untuk menentukan keterdapatan cekungan sedimen, di mana di sini tidak ada dampak serta pengelolaan lingkungannya. Lalu selanjutnya ada kegiatan eksplorasi, di mana di sini berdampak terhadap pencemaran udara dan meningkatnya kebisingan. Di sini upaya pengelolaan yang kita lakukan menggunakan mesin yang baik agar suara yang ditimbulkan lebih kecil. Dan upaya pemantauannya itu langsung dengan mengecek menggunakan alat secara berkala sepanjang kegiatan eksplorasi. Selanjutnya ada kegiatan pembebasan lahan, di mana di sini akan menimbulkan konflik di masyarakat seperti perubahan sikap dan persepsi masyarakat itu sendiri. Lalu di sini upayanya yaitu melakukan sosialisasi mengenai batas-batas lahan yang akan dibebaskan. Langsung kegiatan ketujuh, penerimaan tenaga kerja, di mana di sini akan meningkatkan pendapatan masyarakat dan gangguan keamanan dan ketertiban, di mana di sini kita akan melakukan pengelolaan yaitu prioritas pemakaian tenaga kerja dari lokal dan menyediakan kotak aduan saran dan pendapat. Dan upaya pemantauannya yaitu di area yang akan dibuka usaha tambang. Selanjutnya ada tahap konstruksi. Baik, untuk di tahap konstruksi itu ada 3 kegiatan. Yang pertama adalah mobilisasi peralatan dan material, di mana dampak yang selanjutnya adalah tahap konstruksi. Nah, di tahap konstruksi ini ada 3 kegiatan. Yang pertama adalah mobilisasi peralatan dan material, di mana ini akan berdampak pada kemacetan lalu lintas dan kerusakan jalan. Lantas untuk upayanya seperti apa, itu dapat dilakukan dengan melakukan perbaikan jalan yang dilalui. Kemudian ini dilakukan selama tahap kegiatan mobilisasi berlangsung. Nah, kemudian untuk kegiatan yang kedua adalah pembukaan dan persiapan jalan atau land clearing atau pembersihan lahan tambang dari material yang meliputi pepohonan, semak belukar, dan alang-alang. Nah, ini tuh akan menyebabkan dampak berupa terjadinya perubahan biologi berupa berkurangnya vegetasi di area tambang. Nah, lantas upaya yang dapat dilakukan yaitu pohon yang dibersihkan itu hanya sebatas di lahan yang diperlukan. Kemudian dapat melakukan penanaman pada samping bagian sisi lahan serta melakukan pemeliharaan dan mempertahankan vegetasi di lokasi tambang yang tidak. Nah, ini juga dilakukan setiap ada kegiatan baru kawasan tambang. Nah, kegiatan selanjutnya adalah pembuatan jalan dan pembangunan sarana prasarana, yang dimana ini akan menimbulkan dampak berupa peningkatan kebisingan. Lantas, apa sih yang perlu dilakukan? Yaitu melakukan perbaikan mesin sehingga suaranya itu dapat lebih stabil. Nah, perbaikan ini dilakukan secara berkala. Kemudian untuk lokasi pengelolaan lingkungan
hidupnya itu dilaksanakan di seluruh area pembuatan jalan raya serta sarana dan prasarana yang dibutuhkan di industri pertambangan batu bara ini. Mungkin boleh lanjut ke tahap selanjutnya. Ini yang saya suka. Kalau panas banget, satu ledakan sangat patah. Mungkin boleh langsung lanjut ke tahap operasi. Selanjutnya untuk tahap operasi, yang pertama itu ada sumber dampaknya itu dari pengupasan tanah pucuk, yang mana jenis dampaknya itu berupa peningkatan laju erosi, sedimentasi, dan hilangnya habitat dan migrasi satwa. Untuk besaran dampaknya itu adanya perubahan iklim pada lokasi pertambangan. Nah, untuk upaya pengelolaan lingkungannya itu, untuk upaya pengelolaan lingkungannya itu, yang pertama itu dapat melakukan reklamasi secara sesegera mungkin pada daerah-daerah bekas galian. Selanjutnya, untuk pemantauannya sendiri itu dapat berupa menggunakan perangkat pemantauan geoteknik untuk melakukan pengukuran tanah dan kemungkinan terjadi longsor. Dapat juga menggunakan teknik pemantauan seperti kamera jebak atau jejak untuk memantau perubahan dalam populasi satwa liar di sekitar area tambang. Untuk kegiatan pemantauan yang lainnya itu ada pemantauan jejak dan tanda-tanda aktivitas satwa liar. Mungkin lanjut aja untuk yang kedua, sumber dampak yang kedua itu ada penggalian tanah penutup, yaitu untuk menghilangkan tanah penutup pada tanah lunak dilakukan penggalian bebas, sedangkan tanah keras dapat dilakukan melalui blasting terlebih dahulu. Untuk jenis dampaknya itu ada dua, terganggunya stabilitas lahan dan penurunan kualitas udara dan meningkatnya kebisingan. Untuk jenis dampak yang pertama itu, besaran dampaknya, proses penambangan melibatkan penggalian tanah dan batuan dalam jumlah besar yang dapat mengubah struktur geologis dan menyebabkan kestabilan. Untuk jenis dampak yang kedua itu memiliki besaran dampak, yaitu terdapat tingkat kebisingan di area tambang dan juga di permukiman terdekat, serta kualitas udara di area pertambangan dan sekitarnya itu menjadi tercemar. Untuk upaya pengelolaan lingkungannya sendiri itu dapat berupa mengidentifikasi area-area yang mungkin rentan terhadap keruntuhan atau longsor dan merencanakan strategi mitigasi
yang sesuai. Untuk upaya pengelolaan lingkungan yang kedua itu ada menanam tumbuhan yang mampu menangkap atau menyerap gas-gas dan debu tersebut. Untuk areanya sendiri itu kan sudah pasti di area tahap operasi pertambangan. Untuk tahap pemantauannya itu untuk jenis dampak yang pertama itu dapat melakukan pemantauan geoteknik secara berkala. Yang kedua itu dapat memasang sensor kualitas udara di sekitar area tambang. Selanjutnya itu dapat melakukan pengambilan sampel tingkat kebisingan dengan sound level meter dengan tolak ukur Permen LH nomor 48 tahun 1996 terkait baku mutu tingkat kebisingan. Nah, untuk periode pemantauan lingkungan hidup ini dilakukan selama kegiatan penggalian dan penutupan lahan. Selanjutnya untuk sumber dampak yang ketiga itu ada penambangan batu bara, yang mana untuk jenis dampaknya itu ada meningkatnya kebisingan dan menurunkan kualitas udara yang disebabkan proses penambangan batu bara. Selanjutnya untuk jenis dampak sumber dampak selanjutnya itu ada preparasi dan pengolahan batu bara, yang mana bisa dilihat untuk jenis dampaknya itu ada partikulat debu dan emisi peralatan yang digunakan menyebabkan penurunan kualitas udara. Untuk upaya pengolahan lingkungannya itu ada berupa menanam tumbuhan yang mampu menangkap dan menyerap gas-gas dan debu di area pertambangan. Selanjutnya, untuk sumber dampak yang terakhir itu ada pengangkatan dan penimbunan batu bara. Dari kegiatan ini, itu menimbulkan dampak infiltrasi dan penyebaran air asam tambang, sehingga besaran dampak yang diberikan itu terjadinya pencemaran air di sekitar lokasi pertambangan. Nah, untuk mengatasi permasalahan ini, dilakukan pengolahan lingkungan berupa pengolahan limbah sebelum dibuang dengan menggunakan metode pengolahan aktif seperti pemberian tawas dengan rapid mixing. Nah, untuk pemantauannya sendiri itu bisa dipantau air asam tambangnya secara kontinu. Untuk periodenya itu selama proses pengangkatan dan penimbunan batu bara. Selanjutnya itu ada tahap pasca operasi yang akan dijelaskan oleh Sukma. Oke, selanjutnya adalah tahapan pasca operasi. Yang pertama ada pembongkaran dan demobilisasi peralatan dengan jenis gangguan yang muncul adalah munculnya gangguan lalu lintas dan menyebabkan rusaknya jalan. Nah, untuk upaya pemantauannya, untuk bentuk upaya pengelolaan lingkungannya, itu ada menempatkan petugas khusus pada lokasi. Nah, untuk upaya pemantauannya adalah pemantauan langsung ke jalan yang dilalui pada saat mobilisasi peralatan berlangsung. Nah, untuk yang kedua, ada kegiatan pengelolaan fasilitas dan infrastruktur dengan jenis dampaknya adalah pengelolaan fasilitas dan infrastruktur yang tidak baik dapat menurunkan nilai properti di sekitar area bekas tambang. Untuk upaya pengelolaan lingkungannya adalah menyediakan infrastruktur dasar seperti jalan yang layak untuk mendukung kehidupan masyarakat setempat.
Untuk upaya pemantauannya, ada memeriksa dan melakukan pemeliharaan rutin terhadap infrastruktur di sekitar area bekas tambang. Yang kedua, ada monitoring kondisi struktur bangunan di sekitar area tambang untuk memastikan tidak terjadi kerusakan atau penurunan nilai properti akibat kegiatan tambang. Untuk kegiatan yang ketiga adalah pelepasan tenaga kerja dengan jenis dampak hilangnya lapangan pekerjaan bagi penduduk di sekitar lokasi penambangan batu bara. Untuk bentuk upaya pengelolaan lingkungannya adalah memberikan pengetahuan dan keahlian agar dapat mohon maaf, untuk yang kegiatan ketiga adalah pelepasan tenaga kerja dengan jenis dampak hilangnya lapangan pekerjaan penduduk di sekitar lokasi penambangan batu bara. Untuk upaya pengelolaan lingkungan adalah memberikan pengetahuan dan keahlian agar dapat mandiri dan memberikan pesangon yang memadai dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Untuk upaya pemantauannya tidak ada. Selanjutnya untuk kegiatan terakhir ada reklamasi dan juga revegetasi. Dengan jenis dampak yang dihasilkan adalah meningkatnya kerapatan vegetasi dan kualitas air di permukaan. Untuk bentuk upaya pengelolaan lingkungannya adalah dengan melakukan pemeliharaan dan penanganan yang baik. Untuk upaya pemantauannya adalah dengan melakukan pengamatan di lapangan dan melakukan pengumpulan data mengenai tingkat pertumbuhan tanaman atau keberhasilan kegiatan melakukan pengamatan di lapangan dan melakukan pengumpulan data mengenai tingkat Untuk upaya pemantauannya, yang terakhir adalah melakukan pengamatan di lapangan dan melakukan pengumpulan data mengenai tingkat pertumbuhan tanaman atau keberhasilan kegiatan reklamasi dan Baik, selanjutnya mungkin bisa beralih ke tabel 3. Untuk tabel 3 sendiri, identifikasi dampak potensial. Tahap pro konstruksi. Kegiatan pertama adalah survei pendataan zona lingkungan. Dengan komponen lingkungan, Sostekbud dengan identifikasi dampak adanya kesempatan kerja baru bagi masyarakat. Kegiatan kedua, sosialisasi terhadap usaha pertambangan, Sostekbud. Usaha pertambangan. Untuk komponen lingkungan sendiri adalah Sostekbud dengan adanya dua identifikasi dampak. Yang pertama adanya kesempatan kerja baru bagi masyarakat. Dua, perubahan perspektif masyarakat terhadap kegiatan pertambangan. Untuk kegiatan ketiga, pengurusan izin pembuatan AMDAL atau UKL atau UPL. Dengan komponen lingkungan Sostekbud dengan identifikasi dampak adanya kesempatan kerja baru bagi masyarakat. Untuk kegiatan keempat, prospeksi, praeksplorasi atau survei tinjau untuk menentukan
keterpadatan cekungan sedimen yang mengandung batu bara, dan penilaian regional daerah yang berospek. Dengan komponen lingkungan, Sosekbud dengan identifikasi dampaknya adanya kesempatan kerja baru bagi masyarakat. Untuk kegiatan kelima, eksplorasi. Eksplorasi pendahuluan, eksplorasi rinci, dan perencanaan tambang dengan dua komponen lingkungan. Yang pertama, geofisik kimia dengan identifikasi dampak penurunan kualitas udara akibat debu hasil pengeboran. Kedua, Sosekbud dengan identifikasi dampak adanya kesempatan kerja baru bagi masyarakat. Untuk kegiatan keenam, pembebasan lahan dengan komponen lingkungan Sosekbud dengan adanya tiga identifikasi dampak. Yang pertama, adanya kesempatan kerja baru bagi masyarakat. Kedua, perubahan kepemilikan tanah melalui jual beli lahan dari masyarakat ke perusahaan. Ketiga, perubahan perspektif masyarakat terhadap kegiatan pertambangan yang dapat mendukung ekonomi. Untuk kegiatan ketujuh adalah penerimaan tenaga kerja dengan komponen lingkungan Sosekbud dengan adanya tiga dampak identifikasi dampak. Yang pertama, adanya kesempatan kerja baru bagi masyarakat. Yang kedua, lingkungan kegiatan pertambangan menjadi sumber mata pencarian masyarakat. Dan yang terakhir, perubahan perspektif masyarakat terhadap dampak positif kegiatan pertambangan. Tolong ke bawah. Untuk tahap konstruksi sendiri, kegiatan pertama adalah mobilisasi peralatan dan material dengan adanya dua komponen lingkungan, yaitu yang pertama geofisik kimia dengan dua identifikasi dampak. Yang pertama adalah penurunan kualitas udara akibat mobilitas kendaraan pengangkut alat dan material. Yang kedua, meningkatnya kebisingan di sekitar lokasi pertambangan. Yang kedua tersebut dengan identifikasi dampak adanya kesempatan kerja baru bagi masyarakat, menurunnya kesehatan masyarakat akibat kualitas udara yang memburuk. Untuk kegiatan yang kedua adalah pembukaan dan persiapan lahan land clearing atau pembersihan lahan tambang dari material hutan yang meliputi pepohonan semak. Adalah geofisik kimia dengan identifikasi dampak berupa perubahan iklim akibat penebangan pohon sebagai salah satu agen penyerap CO2, penurunan kualitas udara akibat berkurangnya pohon dan debu hasil kegiatan land clearing, yang ketiga, meningkatnya kebisingan dari alat penebang pohon dan alat berat lainnya. Yang keempat, meningkatnya runoff serta menurunnya tingkat infiltrasi tanah akibat minimnya penutup pada lahan. Yang keenam, perubahan tata guna lahan dari hutan menjadi bukaan untuk kegiatan tambang. Yang ketujuh, menurunnya estetika benteng alam. Untuk komponen lingkungan yang biologi, menurunnya biodiversity karena kehilangan habitatnya akibat pembukaan lahan. Dan adanya untuk komponen lingkungan yang Sosekbud, adanya kesempatan kerja baru bagi masyarakat dan meningkatnya mata pencarian masyarakat sebagai tenaga kerja perusahaan atau sebagai penjual di sekitar lokasi pertambangan. Yang ketiga, perubahan kepemilikan tanah. Dan yang terakhir, menurunnya kesehatan masyarakat. Dan kegiatan terakhir berupa pembuatan jalan dan pembangunan sarana prasarana dengan adanya dua komponen lingkungan. Yang pertama, geofisik kimia, penurunan kualitas udara di sekitar akibat dari kendaraan pengangkut material. Dan yang kedua, geofisik kimia, meningkatnya kebisingan dari alat berat. Selanjutnya, tahap operasi. Kemudian ada tahap operasi, di mana kegiatan yang pertama adalah pengupasan tanah pucuk dengan komponen lingkungan geofisik kimia dengan dampaknya adanya perubahan iklim. Kemudian kegiatan kedua, penggalian tanah penutup, yaitu untuk menghilangkan tanah penutup pada tanah lunak dilakukan penggalian bebas, sedangkan tanah keras dapat dilakukan melalui blasting terlebih dahulu, yang mana termasuk komponen lingkungan geofisik kimia dengan dampak penurunan kualitas udara dan meningkatnya kebisingan di area pertambangan dan menjadi pencemaran air di wilayah sekitar. Kemudian yang ketiga, penambangan batu bara dengan komponen lingkungan geofisik kimia
dengan dampak meningkatnya kebisingan dan adanya getaran di sekitar area pertambangan. Kemudian kegiatan yang keempat, preparasi dan pengolahan batu bara dengan komponen lingkungan geofisik kimia dengan dampak penurunan kualitas udara akibat dari partikulat debu. Kemudian yang kelima adalah pengangkatan dan penimbunan batu bara dengan komponen lingkungan geofisik kimia dengan dampak tercemarnya air di sekitar lokasi pertambangan dan penyebaran air asam tambang. Yang terakhir adalah tahap pasca operasi dengan kegiatan pertama adalah pembongkaran dan demobilisasi peralatan. Yang mana adalah komponen lingkungannya geofisik kimia dengan dampak rusaknya jalan yang dilewati oleh kendaraan alat berat. Kegiatan yang kedua adalah pengelolaan fasilitas dan infrastruktur dengan komponen kimia geofisik kimia dengan dampak wilayah hunian jadi tidak layak dipakai. Yang keempat adalah pelepasan tanah kerja dengan komponen lingkungan adalah tersebut dengan dampak hilangnya lapangan pekerjaan. Kemudian yang terakhir adalah reklamasi dan revegetasi dengan komponen lingkungan geofisik kimia dengan dampak meningkatnya iklim mikro di daerah dekat pertambangan. Baik, itu tadi adalah pemaparan dari hasil diskusi dari kelompok kami. Nah, mungkin kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.